saya akan menjelaskan landasan kultural dalam pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani memiliki akar budaya yang kuat, kesenian dan permainan tradisional di Indonesia, mengandung nilai-nilai luhur yang dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan jasmani modern. Definisi pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani adalah proses belajar mengajar yang melibatkan gerak tubuh secara terstruktur. Tugasnya adalah untuk mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, afektif, dan sosial melalui kegiatan olahraga, permainan, dan tarian. Ada 3 contoh dalam definisi pendidikan jasmani, yaitu gerak tubuh, pengembangan, dan aktivitas. Selanjutnya ada budaya Indonesia dan pendidikan jasmani. Indonesia memiliki kekayaan budaya yang luar biasa, termasuk berbagai macam permainan, tarian, dan seni bela diri tradisional. Nilai-nilai luhur dalam budaya tradisional dapat diintegrasikan ke dalam pendidikan jasmani untuk memperkaya dan meningkatkan kualitas pendidikan. Berikut contoh permainan tradisional, ada 3, yaitu engklek, gasing, dan kelereng. Selanjutnya ada tarian tradisional, tarian jaipong, tari saman, tari pendet. Selanjutnya bela diri, pencaksilat, kuntau, dan tarung derajat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Muhammad Fajar Hamdani dari PENJASI. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi nilai budaya dalam pendidikan jasmani. Integrasi nilai budaya dalam pendidikan jasmani dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. 1. Permainan tradisional, memperkenalkan permainan tradisional seperti engklek, gangsing, dan kelereng sebagai media pembelajaran. Yang keduanya ada tarian tradisional, mengerjakan tarian tradisional seperti jaipong, tari senam, dan tari pendet sebagai bentuk latihan fisik dan seni. Yang ketiganya seni bela diri tradisional, mengintegrasikan seni bela diri tradisional seperti pencaksilat, kuntau, dan tarung derajat ke dalam kurikulum. Integrasi kearifan lokal dalam kurikulum. Kearifan lokal yang terkait dengan pendidikan jasmani perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah. Hal ini dapat dilakukan melalui pemilihan materi pelajaran, metode pembelajaran, dan penilaian. Terus ada materi pembelajaran, memilih materi pembelajaran yang relevan dengan budaya lokal seperti pemain tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Metode pembelajaran menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti permainan peran, simulasi, dan demokrasi. Terus ada penilaian, memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik dalam penilaian dengan menenangkan pada nilai-nilai budi luhur budaya. Peran guru dalam melestarikan budaya. Guru memilih peran penting dalam melestarikan budaya dan nilai-nilai luhur dalam pendidikan jasmani. Guru harus menjadi contoh yang baik, mengembangkan materi pembelajaran yang memakna dan mengintegrasikan kreatifan lokal ke dalam proses pembelajaran. Menjadi contoh, guru harus menjadi contoh yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Yang keduanya ada mengembangkan materi pembelajaran. Guru harus mengembangkan materi pembelajaran yang bermakna, relevan dengan budaya lokal, dan menarik minat siswa. Yang terakhir ada mengintegrasikan kearifan lokal. Guru harus mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela diri tradisional. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rais. Saya di sini akan melanjutkan materi selanjutnya. Materi yang saya akan bawakan adalah peran guru dalam melestarikan budaya. Guru memiliki peran penting dalam melestarikan budaya dan nilai luhur dalam pendidikan jasmani.
Guru juga harus menjadi contoh yang baik, mengembangkan materi pembelajaran yang bermakna, dan mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Ada beberapa poin penting yang harus dimiliki seorang guru. Yang pertama adalah menjadi contoh. Guru harus menjadi contoh yang baik dalam mempraktikkan nilai-nilai luhur budaya, seperti sportivitas, kerjasama, dan disiplin. Yang kedua ada mengembangkan materi pembelajaran. Guru harus mengembangkan pembelajaran yang bermakna, relevan dengan budaya lokal dan menarik minat siswa. Yang ketiga adalah mengintegrasikan kearifan lokal. Guru harus mengintegrasikan kearifan lokal dalam proses pembelajaran seperti permainan tradisional, tarian tradisional, dan seni bela tradisional. Materi selanjutnya adalah kearifan dan refleksi. Dalam kultural dalam pendidikan jasmani memiliki peran yang vital dalam membentuk karakter dan mengembangkan potensi siswa. Integrasi nilai luhur budaya tradisional dapat memperkaya dan meningkatkan kualitas pendidikan jasmani di Indonesia. Contohnya dengan sportivitas, kerjasama, disiplin, keberanian, dan saling menghormati. Pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Pendidikan inklusif merupakan pendekatan yang menjamin akses pendidikan bagi semua siswa. Dalam konteks pendidikan jasmani ini, berarti mengakomodasi kebutuhan setiap peserta didik. Konsep dasar pendidikan inklusif. Yang pertama ada kesetaraan. Setiap siswa memiliki hak yang sama untuk mengakses pendidikan berkualitas. Tidak ada diskriminasi berdasarkan kemampuan atau keterbatasan. Yang kedua ada partisipasi. Mendorong partisipasi aktif semua siswa dalam kegiatan pembelajaran. Fokus pada kemampuan bukan keterbatasan. Yang ketiga ada individualisasi. Menyesuaikan metode pengajaran dengan kebutuhan individu siswa. Mengakui keunikan setiap peserta didik. Prinsip pendidikan inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama ada adaptasi aktivitas. Memodifikasi kegiatan olahraga agar olahraga dapat diikuti oleh semua siswa menggunakan peralatan yang disesuaikan. Yang kedua ada lingkungan yang mendukung, menciptakan atmosfer yang aman dan inklusif, mendorong kerjasama dan saling menghargai antar siswa. Yang ketiga ada penilaian fleksibel, menggunakan berbagai metode penilaian yang sesuai dengan kemampuan siswa, fokus pada perkembangan individualisasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi dari pemateri sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Ridho Putra Gunawan, ujung NPM saya 319. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam implementasi pendidikan inklusif. Dibagi 3, yaitu yang pertama ada keterbatasan sumber daya, kurangnya peralatan khusus dan fasilitas yang mendukung, keterbatasan anggaran untuk pengadaan alat bantu, dan yang kedua ada kurangnya pelatihan guru. Guru sering kekurangan pengetahuan tentang pendidikan inklusif. Perlu pelatihan khusus untuk menangani kebutuhan beragam. Dan yang terakhir yaitu yang ketiga, sikap dan persepsi, stigma dan prasangka terhadap siswa kebutuhan khusus, resistensi terhadap perubahan dalam metode pengajaran. Oke, materi yang selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu strategi mengatasi tantangan, yaitu sama seperti yang tadi ada 3, yaitu yang pertama ada pengembangan profesional, mengadakan pelatihan berkala untuk guru pendidikan jasmani, dan mendorong kolaborasi antar guru untuk berbagai pengetahuan. Dan yang kedua yaitu adaptasi kurikulum, menyesuaikan kurikulum agar lebih fleksibel dan inklusif, dan mengembangkan rencana untuk pembelajaran individual untuk siswa berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, kemitraan sekolah masyarakat, melibatkan orang tua dan komunitas dalam program inklusif dan mencari dukungan dari organisasi disabilitas lokal. Materi selanjutnya yaitu metode pengajaran inklusif dalam pendidikan jasmani. Yang pertama ada pembelajaran kooperatif, menggunakan aktivitas kelompok yang melibatkan siswa dengan berbagai kemampuan, mendorong siswa untuk saling membantu dalam belajar bersama. Dan yang kedua ada diferensiasi instruksi, menyesuaikan instruksi berdasarkan kemampuan individu, memberikan pilihan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang berbeda.
Dan yang terakhir ada teknologi asistif, memanfaatkan teknologi untuk membantu siswa berkebutuhan khusus menggunakan aplikasi dan perangkat yang mendukung partisipasi aktif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Nurhofian dari Pendidikan Jasmani kelas I. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi dan penilaian dalam pendidikan jasmani inklusif. Penilaian inklusif yang menggabungkan berbagai tugas penilaian seperti esai, rangkaian masalah, dan disertai penilaian ini juga dilakukan dalam kondisi yang berbeda. Ada beberapa metode penelitian. Yang pertama ada metode portofolio atau kumpulan karya dan pencapaian siswa. Manfaatnya adalah untuk menilai perkembangan jangka panjang. Lalu selanjutnya ada observasi, pengamatan secara langsung terhadap kinerja siswa. Manfaatnya untuk menilai keterampilan dalam konteks nyata. Lalu yang selanjutnya ada penilaian diri. Siswa mengevaluasi kemajuan mereka sendiri secara mandiri berarti. Lalu manfaatnya untuk meningkatkan kesadaran diri dan motivasi. Nah, lalu yang selanjutnya adalah contoh praktik terbaik program olahraga adaptif. Yang pertama ada bola basket, kursi roda. Memungkinkan partisipasi siswa dengan keterbatasan mobilitas, meningkatkan keterampilan koordinasi tangan sampai mata. Lalu poli duduk, cocok untuk siswa dengan berbagai kemampuan, mengembangkan kerjasama tim dan keterampilan motorik. Lalu yang terakhir ada renang terapi, memberikan manfaat fisik dan psikologis, dapat disesuaikan untuk berbagai tingkat kemampuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alma Alfiansah. Di sini saya akan melanjutkan pemateri yang sebelumnya, menciptakan lingkungan inklusif di luar kelas. Ada 3 poin. Yang pertama, taman bermain inklusif, yang di sana menjelaskan merancang area bermain yang dapat diakses oleh semua siswa, yang menyediakan peralatan yang dapat digunakan bersama-sama. Yang kedua, ada klub olahraga inklusif, yang di sana menjelaskan membentuk klub yang menerima siswa dengan berbagai kemampuan, mengorganisir kompetisi yang mempromosikan instruksitas. Yang ketiga, ada program mentor sebaya, yang di sana menjelaskan siswa dapat dan tanpa disabilitas dan mendorong pemahaman dan empati antara siswa. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan masa depan pendidikan jasmani inklusif, yang di sana ada 3 poin. Yang pertama adalah teknologi virtual reality, yang dijelaskan meningkatkan siswa untuk berprestasi dalam aktivitas yang sulit dilakukan secara baik, memberikan pengalaman olahraga yang impresif. Yang kedua adalah teknologi WRB, yang di sana menjelaskan membantu pemantauan dan penyesuaian aktivitas secara real time, meningkatkan akurasi dalam pengukuran kinerja siswa. Yang ketiga ada peralatan adaptif berbasis AL, menyesuaikan secara otomatis dengan kebutuhan individu siswa, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dalam berbagai olahraga. Sekian penjelasan dari saya. Ditutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.